Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini Kak, saya akan menceritakan bagaimana LRT ini dioperasikan nantinya dan bagaimana diuji agar layak dan siap untuk dioperasikan. Mohon next. Jadi secara umum operasi kereta api itu ada sampai 4 saat ini, yaitu GOA 0, GOA 1, GOA 2, dan GOA 3. Di mana mayoritas di Indonesia masih GOA 0, kemudian GOA 1 kita sudah jalankan di LRT Palembang, ada ATP-nya di mana kereta kalau melewati sinyal akan berhenti dengan emergensi. Kemudian GOA 3 kita masih belum, dan rencananya yang LRT Jabodebek di Jakarta ini akan beroperasi secara GOA 3, di mana kereta ini dikendalikan oleh pusat kendali yang ada di OCC, dan kereta masih tetap dijaga oleh attendant untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti sistemnya fail. Sehingga kita belum sampai ke GOA 4, kita masih berharap setelah kita berhasil di GOA 3, harapannya GOA 4 bisa dijalankan. GOA 4 adalah kereta yang sekarang ada di Bandara Soekarno-Hatta, APM yang di atas itu didesain untuk GOA 4. Tetapi untuk LRT Jabodebek saat ini masih GOA 3, dan kita masih membutuhkan seorang attendant di dalam kereta untuk menjaga operasional kereta secara otomatis. Next. Dan standar pengujian yang kami jalankan di kereta ini adalah mengacu ke standar IEC 61133, di mana item pengujiannya ada 3. Item pengujian konstruksi, di mana kita menguji kekuatan konstruksi itu sendiri, ketahanan, dan sampai ke uji kerusakan. Kemudian uji statis yang dilakukan oleh INKA, di dalam INKA, bagaimana kereta beroperasi. Kemudian yang terakhir adalah uji dinamis yang harus dilakukan di tempat kereta ini akan beroperasi. Next. Jadi ini referensi uji dinamis yang ada di luar negeri. Ada di Nippon Sanyo, Siemens maupun Stadler. Uji dinamis hanya untuk menunjukkan bahwa kereta ini bisa bergerak dan bisa direm. Sampai tahap itu uji dinamis yang dilakukan di manufaktur. Di Nippon Sanyo ada trek uji sampai 800 meter, di Siemens sama sekitar seperti itu, di Swiss 700 meter, di INKA ada trek sepanjang 800 meter juga. Tetapi untuk kereta standar. Untuk LRT kami terpaksa harus menguji di trek yang kami siapkan khusus sepanjang 200 meter. Untuk menguji bahwa kereta ini sudah bisa berjalan dan berhenti. Tetapi untuk menguji secara full performance, kereta tetap harus diuji di tempatnya dia akan beroperasi. Seperti yang disampaikan di standar IEC 61133. Kalau memang pabrikan tidak mempunyai trek yang bisa mewakili trek yang akan dioperasikan, maka sebaiknya kereta ini diuji di treknya itu. Yang kedua, untuk menghomologasi atau mengkawinkan antara sarana dan trek, memang harus tetap diuji di trek yang sebenarnya, untuk melihat full performance dari sebuah kereta. Next. Nah, kesiapan sarana terlepas dari kemarin terjadi insiden, kami sudah menyelesaikan 30 transit dikirim. Tetapi kemudian terjadi insiden, ada 2 transit yang parah, tetapi yang terdampak kereta-kereta di belakangnya. Sampai 4 transit yang kemudian terdampak. Rencananya memang di November ini akan diuji sistem persinyalan. Kemudian ada tahap ketiga, uji mengkawinkan antara sarana ini dengan kontrol utamanya. Boleh kami sampaikan bahwa sarana ini tidak berbeda jauh dengan sarana-sarana yang lain. Performan, cara kontrol, cara pengendalinya sama dengan KRL, dengan LRT Palembang maupun dengan kereta bandara. Dari sisi keretanya sama. Yang berbeda adalah pada saat kereta biasa dikendalikan oleh manusia yang kita sebut sebagai masinis, kita membutuhkan satu alat khusus yang kemudian menerjemahkan
perintah dari OCC itu menjadi seorang masinis yang mengendalikan kereta tersebut. Ada dua sistem yang berkomunikasi dan ada dua sistem yang terlibat dalam kendali otomatis ini. Yang kita sebut OBCU, yaitu sistem peralatan sinyal yang dipasang di dalam kereta, yang dimiliki dan diintegrasikan oleh manufaktur sinyal atau perusahaan sinyal, dan yang kami sebut train monitoring dan control system. Otaknya kereta yang kami taruh di kereta. Otak kereta dan otak sistem sinyal ini kemudian berkomunikasi. Itu yang menggantikan fungsi masinis. Sehingga kita saat ini kalau memang LRT ini berjalan, maka yang terjadi adalah kita sangat rely on kepada sistem kendali dan sistem komunikasi. Semua disiapkan di OCC, kita tidak ada masinis lagi, kereta ini kan berjalan secara otomatis. Tetapi karena ini masih GOA3, masih ada satu attendant yang harus hadir ada di sana untuk memastikan bahwa kereta ini aman untuk berjalan. Kalau ada sesuatu, maka attendant ini yang akan kemudian men-take over kondisi kereta tersebut. Next. Uji rangkang bangun yang sudah dilakukan di Inka saat ini adalah uji konstruksi untuk karbodinya itu sendiri sesuai standar yang telah ditentukan, di mana berdasar standar IEC kami memberikan beban atau kereta ini didesain untuk bisa menanggung kekuatan impact kecelakaan tumbuhan frontal dengan kecepatan 25 km per jam. Kondisi anti-clamber, kondisi crashworthiness, kondisi area yang menyerap benturan agar tidak merusak kereta secara frontal ada di kecepatan 25 km per jam. Berdasar standar ini untuk kereta yang beroperasi secara otomatis dan tidak bersinggungan dengan kereta lain, diizinkan untuk didesain dengan kecelakaan frontal dengan kecepatan sebesar 25 km per jam. Kami berdasarkan itu kemudian mendesain konstruksi kereta ini, dan berdasar desain itu kemudian kami menguji kekuatan konstruksinya yang dilakukan oleh lembaga independen. Kemudian yang di bogi sendiri kami juga melakukan uji fatigue sampai kecepatan cycle sekitar 6 juta cycle untuk melihat ada crack atau tidak di boginya itu sendiri. Ini dari sisi uji rancang bangun. Next. Kemudian setelah kereta jadi, maka yang kami lakukan adalah uji statis. Di mana di uji statis ini kami mengecek pada saat radius, clearance kabel itu kencang atau terlalu melengkung, tes hujan, tes noise, tes macam-macam semuanya. Tes statik yang dilakukan, apakah kereta ini berfungsi pada saat statik. Next. Kemudian uji dinamis. Uji dinamis kami lakukan di trek yang ada di Jabodebek, karena di Inka hanya ada 200 meter trek. Hanya bisa menguji bahwa kereta ini sudah bisa berjalan, putaran dari 16 motor yang ada dalam satu transit sama putarannya, arah putarannya, remnya juga semua sudah berfungsi, tetapi untuk full performansi, apakah akselerasinya tercapai, apakah kecepatan 80-nya tercapai, apakah noise-nya benar-benar bisa diredam oleh karbodi ini, harus kami lakukan di trek yang sebenarnya. Untuk melakukan uji dinamis ini, kami melakukan uji dinamis mulai dari full load, half load, sampai empty load. Full load kami bebani dengan air saat itu, untuk menunjukkan bahwa benar-benar pada kondisi full load, akselerasi tercapai, deselerasi juga tercapai. Kemudian menguji noise. Memang desain prasarana yang didesain oleh Adikarya ini memang bagus untuk lingkungan, U-shape-nya itu. Noise benar-benar tidak bisa keluar dari trek, keluarnya kecil jika dibandingkan dengan di Palembang, apalagi dibandingkan dengan trek yang ada saat ini. Tetapi konsekuensi dari noise yang tidak bisa keluar ke lingkungan akan terpantul kembali ke dalam kereta. Jadi tantangan tersendiri bagi Inka, bagaimana meredam noise yang jadi lebih tinggi bagi karbodi itu sendiri. Tetapi syukur alhamdulillah, kami masih bisa mencapai titik noise di dalam kereta yang distandarkan. Sebagai perbandingan, noise yang ditimbulkan oleh kereta Bandara Suta itu ada sekitar 105 dB
Palembang itu sekitar 110 dB. Tetapi yang di LRT Jabodebek ini sekitar 115 dB. Ada 2 kali atau 3 kali noise dari tiap-tiap kereta tersebut. Sehingga saya bisa meyakinkan bahwa USIP yang didesain oleh di Adikarya itu sudah benar-benar mampu mengurangi noise ke masyarakat sekitar yang dilewati oleh kereta ini. Next. Kemudian mode operasi sendiri dari sistem ini ada 3 sebenarnya. Supervised, maintenance, dan full otomatis. Saat ini yang baru diuji oleh INKA adalah mode manual untuk melihat performance dari kereta itu sendiri. Apa benar kekuatan traction motornya sudah sesuai? Apa benar sistem brake-nya sudah pakem? Kami belum menguji sama sekali bagaimana kereta ini nanti otomatis. Untuk menguji, benar-benar menguji kereta ini bisa otomatis atau enggak, kita masih harus meyakinkan sinyalis sistemnya sudah teruji atau belum, kemudian kontrol OCC-nya sudah teruji atau belum. Kalau dua-duanya sudah teruji dan saling menyesuaikan diri, maka kita akan uji sistem GOA3 secara berkesinambungan dan terintegrasi secara total. Next. Nah, supervised modul ini benar-benar OBCU. OBCU itu komponen otaknya sinyal sistem yang ditaruh di dalam kereta. INKA tidak punya akses ke OBCU. Kami hanya bisa berbicara dengan OBCU. Kami menyampaikan ke OBCU kondisi kereta, kemudian OBCU mengirim ke OCC, kondisi kereta akan dilihat di OCC. Kemudian OCC akan mengirimkan perintahnya lewat OBCU, OBCU nanti akan menyampaikan ke TCMS, dan TCMS yang kemudian akan menjalankan perintah-perintah yang disampaikan oleh OBCU tersebut. Pada saat OBCU fail atau kabelnya rusak, maka kendali akan dilakukan secara manual. Dengan switch tadi dipindah, maka kendali akan dilakukan secara manual oleh kereta itu sendiri. Sehingga bisa diasumsikan bahwa masinis dalam kereta GOA3 ini fungsinya digantikan oleh OBCU dan TCMS, di mana keduanya harus diuji dan dilihat performanya untuk kemudian kita benar-benar meyakini bahwa GOA3 ini aman untuk dijalankan. Tetapi step-stepnya sudah dijalankan. Step uji konstruksi, benar kereta sudah kuat, tidak akan rusak. Step uji statik, benar kereta sudah berfungsi secara statik. Tes uji dinamik, benar kereta sudah berjalan sesuai performannya. Step berikutnya yang harus kita jalankan saat ini adalah benar kereta sudah bisa diperintahkan oleh OBCU, oleh OCC. Step ini yang sekarang sedang kita tunggu kapan kita akan mulai untuk membuktikan bahwa kereta ini benar-benar aman untuk beroperasi secara otomatis. Next. Nah, ini integrasi sarana dan prasarana, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa sistem ini bisa terintegrasi dengan benar. Jadi dokumennya harus kami saling tukarkan untuk melihat apakah hal ini bisa dijalankan dengan benar. Step kami saat ini masih sampai ke level 5. Nanti kami memang harus melakukan lagi step by step untuk meyakinkan yang berikutnya. Next. Kalau masalah TKDN, internal kami self-assessment kami mencapai 42% untuk LRT ini, secara self-assessment. Tapi nanti mungkin kalau memang dibutuhkan Sukovindo atau auditor luar yang mengakses, ya kami akan mengundang mereka untuk melakukan assessment. Tetapi biasanya perbedaannya hanya sekitar 3 atau 4% antara self-assessment kami dengan hasil dari asesor independen. Biasanya kami lebih hati-hati self-assessment, karena kalau kami fail dalam self-assessment, ada sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan kalau dana itu dari APBN. Next. Terus kemudian, ini yang seperti kami sampaikan tadi, 31 transit sebenarnya sudah terkirim, kemudian karena terdampak, sekarang yang baru siap hanya 27, yang 4 masih ada di INKA. Kami usahakan sebelum Agustus 3 sudah ada di Jakarta lagi, tetapi 1 kemungkinan akhir tahun ini atau malah melewati tahun ini untuk bisa diselesaikan karena memang kerusakannya begitu parah dan kondisi COVID saat ini
Kalau kami harus membeli cuma 1 atau 2 barang, itu bisa 16 atau 18 bulan baru bisa terdeliver. Kendala kami bukan masalah pengerjaannya, tapi supply chain-nya. Bagaimana meyakinkan dan memotong proses produksi vendor utama untuk mensisipkan hanya membuat 1 unit yang rusak parah. Hal itu yang menjadi kendala bagi manufaktur di kondisi COVID seperti ini. Next. Ini kira-kira kondisi sepemahaman kami keterlambatan dari sisi proyek ini. Di sisi pengujian kami targetkan sudah 75% selesai, tapi sampai saat ini baru 68% perhitungan kami. Next. Kira-kira itu dari kami PT Inka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Jadi saya akan mencoba menjawab dan merangkum kalau memang pertanyaannya mirip-mirip nih. Dari Pak Joko Setiawarno dan Pak Muhammad Nahdi tentang track. Jadi seperti yang kami sampaikan di presentasi tadi, sekelas Nippon Sanyo, Siemens maupun Hyundai, Stadler, mereka hanya punya trek 800 meter. Dengan trek yang hanya 800 meter, kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh kereta dari akselerasi, costing, deselerasi, paling hanya 40 km. Mereka tetap butuh trek aslinya untuk menguji full performance. Sehingga kalau memang sebuah manufaktur harus membuat trek, di mana industri kereta api itu sangat berbeda antar operator, antar negara, antar wilayah. Sehingga umpamanya Inka dipeseni kereta 100 unit ke Bangladesh, apakah Inka harus membuat trek yang sama dengan Bangladesh? Sepanjang hampir 6 kilo, kalau memang ingin menguji sampai kecepatan operasi 100 km. Hal itu tidak dilakukan oleh manufaktur luar negeri dimanapun. Sehingga kenapa kemudian di standar EN 61133 itu memang ada uji yang harus dilakukan di trek aslinya untuk menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sudah kawin dengan benar. Bagaimana melihat loading gate-nya, apakah benar trek ini sudah standar. Hal-hal seperti itu di industri perkereta apian. Memang kalau dibandingkan dengan pesawat terbang dan lain-lain sangat berbeda. Kenapa bisnis leasing kereta api hanya jalan di Eropa? Karena mereka sudah terstandarisasi sarananya. Prasarananya beda-beda, tetapi sarannya dipaksa untuk fit dengan semua sarana prasarana yang ada. Kenapa leasing tidak jalan di Malaysia, di Thailand? Karena kalau kami membuat kereta dan dileasingkan di Thailand dengan trek yang berbeda, kereta ini tidak akan bisa dijual kemanapun lagi. Itu kembali ke masalah test track. Jadi test track memang biasanya manufaktur hanya membuat sekitar 800 meter. Cukup untuk membuktikan kereta bisa berjalan, kereta bisa berhenti. Tetapi real performance akan diuji di trek aslinya. Dari Pak Joko hanya itu nggih. Terus yang dari Pak Sunu, bagaimana Inka menjamin kehandalan? Kami selama ini sudah berkontrak dengan KAI untuk produk-produk kereta berpenggerak, Inka yang merawat. Dengan hal seperti itu Inka meyakinkan dan menjamin kehandalannya. Seperti KRL Bandara Suta, availability-nya hampir 98%. Karena kami tahu, kami yang memproduksi kereta tersebut, kami yang akan mengawasi dan menjaga kereta ini beroperasi. Juga LRT Palembang, sudah hampir 2 tahun ini tidak pernah mogok. Karena Inka yang merawat. KRL Jabodebek ini kami juga berharap perawatannya nanti bisa di Inka, agar kami bisa menjamin. Kalau tadi kami menyampaikan kenapa kereta kami butuh 18 bulan, itu bukan part yang sudah kami siapkan untuk perawatan 6 tahun ke depan. Karena untuk memproduksi 181 kereta ini, kami sudah mempersiapkan part-part apa yang harus kami beli untuk perawatan 3 tahun sampai 6 tahun ke depan, itu sudah ada di Inka. Tetapi eksiden kemarin adalah eksiden yang membuat kami kehilangan part yang tidak kami rencanakan untuk rusak. Seperti ekstrusi karbodi aluminium. Untuk membuat satu ekstrusi, kami harus membeli 5 ton
Yang itu cukup untuk membuat 12 kereta. Padahal kami cuma butuh untuk 2 kereta yang rusak. Ini yang sedang kami pikirkan bagaimana solusinya. Dan itu yang membuat pabrik ekstrusi harus berpikir. Karena dia untuk membuat ekstrusi, dia harus memanaskan, men-set up ekstrusinya, dan ini sudah produk series di pesanan yang lain. Untuk menyetop ini dia tidak bisa. Dia harus menyelesaikan dulu proses ekstrusi untuk pesanan yang lain, baru kemudian menyetop pabriknya, mengganti semua moldnya, membuat ekstrusi khusus untuk Inka. Ini yang membutuhkan waktu lama, yang hampir 12 bulan. Jadi mohon tidak salah persepsi, kami sudah mempersiapkan part-part untuk perawatan sampai 6 tahun ke depan. Yang saat itu sudah kami pahami. Dengan pengalaman kami di KRL Bandara Suta, pengalaman kami di LRT Palembang, kami sudah paham. Kira-kira part ini yang akan kami butuhkan 3-6 tahun. Tetapi eksiden kemarin benar-benar di luar dugaan kami. Part-part yang tidak kami rencanakan, banyak yang rusak dan itu membutuhkan waktu. Sebagai ilustrasi seperti ekstrusi tadi, sangat sulit mendapatkannya. Karena kami harus menghentikan proses pabrik, memasukkan slot Inka, kemudian datang ke Inka untuk di-assembling lagi, untuk dilas, dijadikan satu karbudi yang utuh. Kami sudah menyampaikan jaminan spare part seperti tadi Pak. Jadi kami sudah merencanakan untuk operasional, bukan untuk eksiden yang seperti yang terjadi kemarin. Kemudian untuk Mbak Brigita atau Bule Brigita. Masukan Mbak, ya memang kami pahami itu akan menjadi kos, tetapi pastinya kosnya tidak semahal untuk memperbaiki fisiknya. Sehingga mungkin kami bisa coba mengelaborasi dengan teman-teman yang punya kekuatan di sosial media untuk bisa meyakinkan. Kami memang harus berani untuk maju, menyampaikan kondisi yang sebenarnya, tapi juga meyakinkan kepada mereka. Lihatlah Palembang, 2 tahun tidak mogok. Lihatlah KRL Bandara Suta, yang availability-nya hampir 98%. Itu semua produk anak bangsa. Kira-kira seperti itu, jadi masalah perawatan, masalah trek, dan masalah yang lain. Kita berikan aplaus untuk Pak Agung Pak, untuk responnya. Terima kasih Pak Agung. Kemudian berikutnya silakan secara